Kekacauan pecah di jaringan pro-Iran setelah Trump mengubah krisis menjadi ujian langsung bagi keberpihakan internasional. Pada hari Sabtu 9 Mei 2026 ini, pergerakan terpenting tidak terjadi pada serangan, pangkalan militer, atau pernyataan publik. Itu ada pada diplomasi darurat yang mulai bergerak di balik rezim Iran. Teheran berusaha menunjukkan kontak dengan Tiongkok, Rusia, Arab Saudi, negara-negara Eropa, dan pemerintah regional sebagai tanda kekuatan, namun kenyataannya berbeda. Tekanan Amerika memaksa sekutu, mitra yang bersikap diam-diam, dan pemerintah yang ambigu untuk keluar dari bayang-bayang. Mereka yang sebelumnya melindungi Iran dengan diam, sekarang harus tampil ke permukaan. Mereka harus menjelaskan apakah mereka berada di pihak stabilitas atau di pihak rezim yang menempatkan kelangsungan hidupnya sendiri di atas keamanan regional. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Wilson Alves. Sedangkan politik Donald Trump telah mencapai titik paling sensitif dalam struktur Iran. Jaringan eksternal yang membantu Teheran untuk bertahan ketika sanksi diperketat, ketika isolasi meningkat, dan ketika Garda Revolusi mencoba mengubah krisis menjadi propaganda. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi muncul dalam serangkaian kontak dengan pemerintah asing, termasuk pembicaraan dengan Tiongkok dan Arab Saudi. Di tengah upaya Teheran untuk menghindari kekalahan diplomatik yang lebih luas, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengonfirmasi bahwa Wang Yi menerima Araghchi di Beijing pada 6 Mei 2026. Iran sendiri juga melaporkan bahwa Araghchi saat berada di Beijing berbicara melalui telepon dengan Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, untuk membahas situasi regional dan mencoba menjaga saluran komunikasi. Selanjutnya, Teheran mengumumkan bahwa pihak Iran memahami bahwa tekanan dari Trump tidak hanya menargetkan satu fasilitas, satu kapal, atau satu pernyataan saja. Tekanan tersebut menargetkan sistem perlindungan politik yang selalu memungkinkan Teheran untuk maju, mundur, mengulur waktu, dan kemudian kembali memprovokasi. Itulah sebabnya komunikasi semakin sering terjadi. Itulah sebabnya Beijing membuka pintu. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha mencegah agar krisis tidak lepas kendali, dan pada saat yang sama berusaha agar tidak ikut tercoreng bersama Iran di mata Gedung Putih. Inti permasalahannya adalah Trump menempatkan jaringan pro-Iran pada pilihan yang serba salah. Selama bertahun-tahun, banyak pemerintahan memperlakukan Teheran sebagai masalah yang bisa dikelola. Mereka hanya mengkritik secara ringan, tetap berbisnis, membuka saluran paralel, dan membiarkan rezim itu beroperasi melalui perantara. Sekarang, dengan tekanan Amerika yang lebih keras, wilayah abu-abu itu menjadi lebih kecil. Gedung Putih tidak perlu semua pihak menyatakan dukungan di depan umum pada hari yang sama. Cukup memaksa setiap ibu kota untuk menunjukkan perhitungannya masing-masing. Siapa yang menolak memberikan pangkalan? Siapa yang mencoba menjadi penengah? Siapa yang bergegas ke Beijing? Siapa yang berbicara dengan Teheran? Siapa yang meminta jeda? Siapa yang mendukung sanksi? Siapa yang menyiapkan misi Angkatan Laut? Siapa yang menangkap tersangka yang terkait dengan Garda Revolusi? Setiap gerakan menjadi bagian dari peta baru, dan peta ini menunjukkan siapa yang membantu Iran, siapa yang takut pada Iran, dan siapa yang ingin menjauh sebelum biayanya meningkat. Dan Bahrain mengumumkan penangkapan 41 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran. Bahrain menjadi markas regional armada kelima Amerika Serikat, dan penangkapan ini memiliki dampak politik yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa krisis tidak terbatas pada pernyataan para menteri luar negeri saja. Krisis ini telah memasuki wilayah keamanan dalam negeri sebuah monarki teluk, di mana setiap sel yang terkait dengan rezim Iran langsung dianggap sebagai ancaman langsung. Marco Rubio masuk ke dalam krisis ini sebagai wajah dari tekanan Amerika terhadap sekutu-sekutu yang mencoba bersikap netral. Di Roma, dia menyatakan bahwa beberapa negara Eropa, dengan menyebut Spanyol sebagai contoh, menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer dalam misi penting yang terkait dengan krisis dengan Iran. Rubio menganggap ini sebagai masalah yang perlu dikaji, karena kegunaan aliansi militer sangat bergantung pada kemampuan untuk mengerahkan kekuatan ketika ada situasi darurat. Pernyataan ini penting karena mengungkap inti dari tekanan baru tersebut. Trump tidak hanya menuntut dukungan melawan Teheran. Dia bertanya, untuk apa aliansi yang mahal, pangkalan militer lama,
dan komitmen militer jika pada saat yang menentukan beberapa sekutu justru menghambat aksi Amerika. Disitulah neraka politik bagi jaringan pro-Iran. Sebelumnya, banyak pemerintah bisa mengutuk Teheran secara resmi, namun pada praktiknya justru meringankan beban Teheran. Mereka bisa berbicara tentang perdamaian sambil tetap menjaga jalur, saluran, bisnis, dan toleransi. Sekarang, tekanan Amerika menyatukan semuanya dalam satu bingkai. Trump memaksa setiap pihak untuk menanggung biaya dari pilihan mereka sendiri. Tiongkok muncul sebagai bagian terberat dari jaringan ini karena mereka tahu bahwa Iran berfungsi sebagai alat yang berguna untuk melawan pengaruh Amerika di Timur Tengah. Namun, mereka juga tahu bahwa jika terlalu banyak berkomitmen pada Teheran, itu bisa membawa biaya ekonomi. Bagi Trump, hal ini memiliki nilai strategis. Pendekatan ini memperlihatkan hubungan antara Teheran dan Beijing di hadapan dunia, mengurangi ruang untuk berpura-pura, dan menempatkan Tiongkok di dalam krisis. Bukan sebagai pengamat netral, tetapi sebagai pendukung politik dari rezim yang sedang berada di bawah tekanan. Di sisi lain, Arab Saudi bertindak dengan perhitungan yang berbeda. Riyadh berbicara dengan Teheran untuk mencegah krisis semakin menyebar ke wilayah tersebut, tetapi mereka tidak ingin menanggung beban dari petualangan Iran. Percakapan antara Araghchi dan Faisal bin Farhan menunjukkan bahwa Iran perlu mengetuk pintu kekuatan regional yang selama bertahun-tahun telah menjadi sasaran pengaruh tidak langsungnya. Arab Saudi tidak ingin terseret ke dalam krisis yang diciptakan oleh Garda Revolusi. Dan ketakutan regional ini melemahkan fantasi Iran tentang kepemimpinan moral di Timur Tengah. Eropa menghadapi kontradiksi mereka sendiri. Sebagian pemerintah ingin menjauh dari perang, tetapi mereka juga tidak ingin terlihat seolah-olah ikut mendukung ekspansi Iran. Pernyataan Rubio tentang penolakan akses pangkalan telah memperlihatkan kontradiksi ini ke publik. Spanyol dan negara-negara lain yang enggan mendukung operasi Amerika mencoba menjual posisi tersebut sebagai tindakan kehati-hatian. Metode ini memiliki preseden sejarah. Pada tahun 1983, selama pemerintahan Ronald Reagan, Amerika Serikat meluncurkan Operasi Staunch, sebuah ofensif diplomática global untuk memblokir pasokan senjata dan suku cadang militer ke Iran selama Perang Iran-Irak. Tujuannya adalah untuk mencegah Teheran terus menerima peralatan melalui jalur tidak langsung, terutama suku cadang yang terkait dengan persenjataan Amerika yang diwarisi dari periode sebelum Revolusi Islam. Menurut Iran Primer, pemerintahan Reagan menekan pemerintah lain untuk menghentikan penjualan senjata. Kisah ini membantu memahami situasi saat ini. Ketika Washington memutuskan untuk menyerang jaringan eksternal Teheran, targetnya bukan hanya rezim di dalam perbatasan Iran. Targetnya menjadi perantara, pemasok, pemerintah pusat, bank, pelabuhan, sekutu diam-diam, dan diplomat yang mencoba memberi oksigen pada rezim sambil pura-pura netral. Rusia setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, melihat beberapa bank terpilih dikeluarkan dari sistem SWIFT oleh keputusan Uni Eropa dan Sekutu Barat. Sebuah langkah yang memukul kemampuan finansial Rusia dan menunjukkan bagaimana jaringan internasional bisa diputus ketika Washington dan para mitranya memutuskan untuk mengubah tekanan politik menjadi pengucilan nyata. Korea Utara juga menghadapi guncangan serupa ketika kasus Banco Delta Asia pada tahun 2005 menyebabkan pembekuan rekening yang terkait dengan Pyongyang di Macau dan membuat institusi keuangan takut berhubungan dengan jaringan Korea Utara. Contoh-contoh ini menunjukkan logika yang sama. Ketika kekuatan Amerika menargetkan jaringan, rezim yang menjadi sasaran tidak hanya kehilangan uang atau prestis, dan sekutu-sekutunya mulai menuntut jaminan yang tidak bisa diberikan oleh rezim tersebut. Inilah yang membuat tekanan saat ini sangat berbahaya bagi Teheran. Dan Trump sedang mengubah pesan ambigu ini menjadi bukti melawan jaringan itu sendiri, yang selama ini membuat rezim Iran tetap bertahan. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channelnya, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.